Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Abraham Maulana, sebagai Personal Assistant Project di Divisi General Affair dan Aset. Nah, pada minggu ini saya belajar mengenai tentang Building and Asset Management, yang dimana kita akan membahas terkait prinsip dan tujuan manajemen aset, kemudian nanti pengelolaan aset, dan juga terkait dengan pendataan aset juga. Nah, di minggu ini mungkin dari manajemen aset itu kita belajar terkait dengan prinsip dan tujuannya dulu ya. Jadi pentingnya manajemen aset itu ya kita harus tahu dulu bahwa aset itu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Jadi banyak organisasi atau perusahaan masih menganggap manajemen aset itu secara fisik itu hanyalah sekedar instrumen pengeluaran daftar aset. Jadi realita di lapangan pun menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya itu dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit. Nah, kemudian optimalisasi sumber daya itu tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak teridentifikasi dengan jelasnya manajemen aset. Jadi sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu alat produk itu sudah saatnya untuk diganti atau masih layak untuk di maintenance gitu. Nah, jadi permasalahan pengelolaan aset itu yang pertama itu kita bagi jadi pada beberapa ya. Yang pertama terkait masalah terdapatnya barang milik perusahaan atau instansi yang belum terinventarisasi secara benar. Yang kedua itu kualitas SDM pengelolaan aset pada tingkat pengurus barang. Jadi penyimpan barang dan petugas keakuntansi pun juga masih perlu ditingkatkan lagi. Yang poin ketiga itu juga kurang memadainya informasi potensi optimalisasi aset yang layak dipromosikan. Nah, terus yang terakhir itu terkait dengan sistem informasi manajemen aset yang masih perlu ditingkatkan. Terus kemudian terkait dengan manajemen aset ini nanti ada prinsip manajemen aset. Yang pertama terkait keputusan manajemen aset itu adalah terintegrasinya dengan perencanaan strategis atau strategic planning. Nah, yang kedua yaitu keputusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi berbagai alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup, manfaat, dan resiko kepemilikan. Nah, kemudian akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset itu penggunaan dan kinerja juga ya. Jadi struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. Nah, untuk aset manajemen atau manajemen sistem itu nanti kita ada standarisasi dari ISO juga ya, yang dimana yang pertama itu harus memahami organisasi dan konteksnya juga. Jadi organisasi ini dalam konteksnya itu adalah perusahaan yang harus menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen asetnya. Ya, kemudian tujuan manajemen aset itu termasuk dalam rencana manajemen aset atau strategis SAMB yang harusnya itu selaras dengan kondisi dan tujuan perusahaan, dan di mana itu harus selaras dengan konsisten dengan tujuan organisasi atau suatu perusahaan itu tadi. Begitu. Nah, kemudian untuk tujuan manajemen aset itu apa? Secara umum, itu tujuan manajemen aset itu adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola itu berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi. Nah, tujuan inti manajemen aset itu tuh adalah agar mampu atau meminimalisir biaya selama umur aset itu bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua itu dapat menghasilkan laba yang maksimum. Yang ketiga itu dapat mencapai penggunaan serta kemanfaatan aset secara optimum. Nah, ini yang disebut dengan optimizing the utilization of asset. Nah, terkait yang itu, kita juga ada tujuan manajemen aset. Jadi tujuan khusus itu dibagi beberapa bagian, yang dimana nanti endingnya itu adalah menunjukkan kejelasan atau status kepemilikan aset. Yang kedua itu menginventarisasi terkait kekayaan dan masa pakaian aset juga. Yang ketiga itu adalah mengoptimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan, termasuk pemanfaatan aset yang berstatus idle capacity. Yang terakhir yaitu adalah pengawalan aset dan sebagai dasar penyusun neraca dalam akuntansi. Dan itu pentingnya untuk manajemen aset itu di bagian pengelolaan aset perusahaan juga, yang di mana kebanyakan memang aset itu berkembang cukup pesat di berbagai lingkup perusahaan di Indonesia juga. Nah, tapi di manajemen aset itu tuh di instansi atau perusahaan itu dapat dibagi menjadi 5 tahap kerja ya. Yang pertama itu terkait inventaris aset,
legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan, dan pengembangan SIMA. SIMA itu biasa disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Aset, yang dimana kelima tahapan tersebut tuh adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, gitu. Nah, nanti untuk next selanjutnya kita akan belajar terkait inventarisasi aset dan bagaimana manajemen aset selanjutnya. Itu dari saya cukup untuk video hari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.